Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Ramlayudi dari tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan atau cardinal movement. Nah, mekanisme persalinan ini merupakan proses gerakan atau perubahan posisi yang dilakukan oleh janin pada saat melewati jalan lahir selama melakukan persalinan. Nah, pada mekanisme persalinan ini melibatkan dua komponen penting, yaitu ada panggul ibu dan kepala janin. Gitu. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang panggul. Nah, jadi pada panggul ibu ini terdiri dari pada panggul ini terdapat ada bagian keras panggul yaitu ada tulang, dan bagian lunak yaitu ada otot dan ligamen. Terus di sini itu terdapat true pelvis dan false pelvis. Nah, true pelvis itu ini dari sini ke sini, dan ada false pelvis itu bagian dari sini. Nah, ini disebut dengan false pelvis. Terus selanjutnya pada panggul ibu ini terdiri dari bagian luas panggul dan bagian sempit panggul. Yang pertama itu ada PAP. Nah, PAP ini merupakan pintu atas panggul atau yang biasa disebut juga dengan disebut juga dengan inlet. Nah, pada inlet ini sejajar sama dengan H1 atau terdiri dari perineum sampai ke tepi atas simfisis kayak gitu, atau di bagian sini ya untuk PAP ini. Terus selanjutnya itu adalah pintu tengah panggul atau mid pelvis. Nah, mid pelvis ini sejajar dengan H2 dan H3. Nah, pada kenapa bisa sejajar dengan H2 dan H3? Karena pada mid pelvis ini juga terdiri dari tepi bawah simfisis, spina ischiadica, dan linea innominata kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada pintu tadi juga di mid pelvis itu ada bagian dari sakrum ya. Sakrum terdiri dari mid pelvis juga. Terus selanjutnya itu ada pintu luar panggul atau panggul outlet. Nah, pada panggul outlet ini terdiri sama dengan H4 karena terdiri dari coccyx dan simfisis pubis di sini. Jadi sini itu bagian dari pintu di sini. Nah, di sini itu terdiri dari pintu luar panggul atau bagian outlet kayak gitu. Oke, selesai dari tadi pada saat PAP itu jadi pas bagian outlet pada bagian inlet ini diameter terbesarnya itu adalah melintang. Jadi pas bagian outlet ini di bagian inlet ini karena dia bagian luas panggul, bagian besar panggul, jadi diameter besarnya adalah melintang. Nah, pada saat mid pelvis diameter besarnya itu diagonal, jadi itu miring kayak gitu. Terus pada saat pas di bagian outlet diameter terbesarnya yaitu anterior posterior karena bagian outlet ini bagian sempit dari panggul kayak gitu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepala janin. Nah, di kepala janin ini terdapat sutura. Nah, sutura itu merupakan pertemuan dua buah tulang tengkorak yang menjadi satu garis. Nah, di sini tuh ada sutura, guys. Tuh, di sini tuh ada sutura. Nah, sutura itu terbagi menjadi 4. Ada sutura sagittalis. Sutura sagittalis itu dari sini ke sini. Nah, sutura sagittalis itu sutura yang paling besar, paling gede gitu. Terus ada sutura coronalis dari sini ke sini, sutura coronalis, sutura frontalis, dan sutura lambdoidea. Di sini ada sutura lambdoidea, guys. Nah, oke, terus di kepala janin juga ada ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil itu yang di sini, yang di belakang. Nah, dan ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar itu yang di sini. Oke. Nah, di sini ada diameter kepala bayi juga. Nah, ini tuh diameter yang nanti akan berhubungan dengan mekanisme persalinan ini. Jadi ntar ada
hubungannya sama si diameter panggul si ibu juga gitu. Nah, jadi diameter bayi itu yang pertama itu ada occipito frontalis. Nah, pada occipito frontalis ini diameternya 11,5 dari sini ke depan sini. Nah, itu tuh occipito frontalis diameternya 11,5. Terus ada suboccipito blegmatica. Nah, itu tuh kayak banduk dari sini ke sini. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu tuh diameternya sekitar 9,5 cm kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke mekanisme persalinan bayi. Nah, pada mekanisme persalinan bayi ini terdapat 7 tahap, di mana nanti ada beberapa tahap itu yang berlangsung secara barengan kayak gitu. Yang pertama itu ada descent, terus ada fleksi, engagement, putaran paksi dalam, terus ekstensi, putaran paksi luar, lalu ekspulsi. Yang pertama itu ada descent. Nah, pada saat descent ini kita ceritanya ini adalah panggul bayi. Panggul ibu. Cerita panggul ibu. Nah, kayak gini ya. Posisinya itu kan tiduran. Nah, terus ini ada bayi kayak gini. Nah, si bayi ini pada saat dia sudah masuk ke PAP atau pintu atas panggul atau bagian inlet, si bayi ini posisinya dia posisinya itu akan melintang. Kenapa melintang? Ya karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan udah di PAP itu diameter terbesarnya adalah melintang. Jadi si kepala janin ini dia akan memposisikan posisinya dengan pintu luas panggul. Kalau misalkan dia kayak gini, dia misalkan anterior posterior gak muat kan. Nah, jadinya kepala bayi juga ikut melintang kayak gini kan. Nah, dia akan masuk ke pintu atas panggul, lalu dia akan melakukan descent. Setelah descent, itu descent kan sama dengan nurun. Jadi si kepala janinnya akan nurun. Setelah descent, dia akan sambil melakukan fleksi. Fleksi itu ketika dagu bayi ini sedikit demi sedikit akan mendekat ke daerah dada seperti ini. Jadi bayi akan melintang posisinya. Dia akan melakukan fleksi. Nah, kayak gini. Tapi nggak langsung kayak gini, enggak. Dia akan sedikit demi sedikit juga, nggak langsung kayak dia sambil descent, sambil nunduk. Nah, descent yang tadinya diameternya ini occipito frontalis, dia melintang. Sutura sagittarius kan sutura yang paling besar ya. Dia akan melintang sambil melakukan fleksi sedikit demi sedikit. Dia akan melakukan fleksi. Nah, setelah dia fleksi, nah hasil dari fleksi ini dia akan diameter palanya dia akan berubah menjadi suboccipito blegmatica. Kenapa? Karena pas dia fleksi itu dia nanti dikit-dikit kan akan masuk ke daerah mid pelvis. Nah, mid pelvis itu sudah mau masuk ke bagian sempit panggul. Jadinya dia kayak sedikit besi sambil kayak gini. Sambil kayak nunduk. Nah, sampailah dia ke bagian spina ischiadica, sampai dia ke bagian spina ischiadica. Ini gini. Nah, sampai dia turun di sana, habis itu fleksi sampai ke bagian spina ischiadica. Nah, ketika kepala janin ini bertemu dengan spina ischiadica, itu dinamakan dengan tahap engagement. Engagement itu artinya tunangan atau pengesahan. Jadi ketika si kepala janin ini sudah melakukan engagement atau sudah terkena dengan spina ischiadica, dia akan melakukan engagement atau pengesahan, sudah masuk ke dalam panggul. Nah, setelah itu dia berarti sudah masuk ke bagian sempit panggul. Setelah itu dia akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, kenapa si janin melakukan putaran paksi dalam? Karena kan dia sudah masuk ke dalam pintu ke bagian sempit panggul kan, bagian panggul yang sempit. Jadi dia sudah mau masuk ke bagian pintu luar panggul. Nah,
Tadi kan saya bilang kalau misalkan pintu luar panggul itu diameter terluarnya adalah anterior posterior. Nanti si bayi juga setelah itu akan menyesuaikan. Jadi dia akan melakukan putaran paksi dalam untuk menyesuaikan juga guys, untuk menyesuaikan dengan dengan panggul si ibu kayak gitu. Oke, setelah dia descend, terus descend sambil fleksi, bertemu dengan spina ischiadica, habis itu melakukan tahap engagement, dia langsung melakukan putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam itu ketika si ubun-ubun kecil ini menghadap ke simfisis pubis nih, ke bagian sini. Jadi dia muter ke sini muter selama sebanyak 45 derajat. Kan dia kayak gini kan. Kayak gini, fleksi, dia muter. Susah ya guys, harus pakai nih. Jadi dia descend, habis itu descend sambil fleksi sedikit demi sedikit. Habis itu pas udah engagement, udah bertemu dengan spina ischiadica, dia langsung muter kayak gini. Muter kayak gini, Nah, kayak gini. Nanti si ubun-ubun kecilnya akan menghadap ke bagian bawah, ke anterior. Jadi bertemu dengan si simfisis. Jadi si kepala ini bakal muter, kalau nggak ke kanan depan, lewat kanan depan, lewat kiri depan kayak gitu. Kayak gini. Terus bertemu dengan simfisis kayak gitu. Jadi kayak gini. Kan dia awalnya kayak gini. Kayak gini, habis itu dia muter, susah banget sih. Habis itu masih apa guys? Dia kayak gini, kan kayak gini ya. Descend, fleksi, engagement, terus dia melakukan nah kayak gini. Dia kan kayak gini. Putaran paksi dalam. Nah, ketika si ubun-ubun kecil ini sudah menghadap ke bagian simfisis kayak gitu kan. Terus setelah putaran paksi dalam, si bayi ini akan keluar mengikuti kurva jalan lahir. Nah, habis dia melakukan ekstensi. Nah, ekstensi itu ketika kepala bayi lahir berturut-turut. Dia melakukan ekstensi mana ya? Nah, kayak gini. Berurutan dari dahi, mata, hidung, mulut ke dagu kayak gini. Nah, udah melakukan ekstensi, dia nanjakan dari kayak gini. Dari kayak gini dia turun. Habis itu udah kayak gini, dia akan melakukan putaran paksi dalam. Untuk apa? Jadi setelah si bayi ini lahir, kan masih ada bagian keras dari bayi lagi yang harus keluar, yaitu bahu. Nah, si bahu ini nggak bisa keluar kalau misalkan dia masih kayak gini, masih posisinya itu melintang. Kan vulva itu kan bagiannya diameter kan anterior posterior kan, panjang kayak gini, nggak ada vulva yang miring kayak gini. Jadi si bahunya juga harus menyesuaikan dengan vulva si ibu. Nah, jadinya dia melakukan putaran paksi luar. Dia kayak gini lagi, kayak gitu tuh. Langsung si bahu sudah posisinya anterior posterior. Habis itu jadi setelah dia kan kayak gini, setelah dia ekstensi putaran paksi luar, bahunya sudah mengikuti jadi anterior posterior. Sudah putaran paksi luar, selanjutnya dia melakukan ekspulsi, keluarlah dia semuanya. Dan baru deh, jadi setelah dia putaran paksi luar, bahunya sudah sejajar dengan vulva ibu, baru dia melakukan ekspulsi, yaitu lahirlah semuanya dari bahu, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah kayak gitu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi dalam mekanisme persalinan itu ada 7 tahap. Yang pertama itu ya descendnya itu menurun. Jadi pada saat bayi sudah masuk ke bagian inlet, dia akan posisinya itu melintang. Dia sambil descend, saya itu fleksi, jadi dia sambil descend sambil fleksi sedikit demi sedikit. Setelah sampai spina ischiadica atau sejajar dengan Hodge 3, dia akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, bagian ubun-ubun kecil ini akan mengarah ke simfisis. Setelah itu dia akan melakukan ekstensi. Lahirlah dia
berurutan dari dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Setelah dia lahir masih ada bahu yang harus keluar karena dia keras, jadi dia menyesuaikan dulu, maka dia melakukan putaran paksi luar. Dia melakukan putaran paksi luar, bahunya, bahunya sudah sejajar dengan vulva yang bentuk atau anterior posterior. Akhirnya dia keluar, melakukan eksklusi, lahirlah semuanya dari bahu belakang, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian mekanisme persalinan yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat ataupun posisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.